Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata guru, ada 3 golongan yang tidak wajib menjawab salam. Cik, siapa? 1, orang yang bisu. Yang kedua, orang gelo. Yang ketiga, orang mudik. Nah, kalau misalkan yang tinggal jawab berarti orang 3 ini. Alhamdulillah ini. Baik. 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyukai yang jadi 3 kan? Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari amanah bi nikmati iman wal Islam, nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sampai kita bisa dengan nikmat kita bisa menuntut ilmu. Salawat dan salam senantiasa ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan membahas tentang istighfar. Siapa yang bisa membaca istighfar? Gimana baca istighfarnya? Astagfirullahaladzim. Istighfar juga bisa disebut kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ada apa aja? 1, takbir. Gimana? Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah. Tahlil. Lagi. Tahlil, tahmid. Tetapi adalah istighfar. Nah, istighfar ini adalah bentuk kalimat apa? Kalimat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bentuk kalimatnya, tapi yang paling simpel dan yang paling sering kita gunakan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Cukup mengaplikasikan itu saja sudah bentuk ampunan kita, memohon ampun kepada Allah. Kalau misalnya kita bahas lagi dari musyarafnya, di sini udah ada musyaraf. Istighfar, yastaghfiru, istighfaran. Artinya memohon ampun kepada Allah. Nah, saya akan membahas tentang beberapa keutamaan dalam beristighfar. Satu, keutamaan orang yang beristighfar itu adalah sebab diampuninya dosa. Dalam Quran surat Al-Imran, Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menganiaya diri sendiri mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedangkan mereka mengaku. Jadi istighfar itu yang paling pertama adalah sebab diampuninya dosa. Kalau kita ingin memohon ampun, meminta maaf kepada Allah, ya kita beristighfar. Yang kedua adalah meluaskan rezeki seorang hamba. Jadi istighfar juga bukan hanya untuk mengajar memohon ampun, tapi ada keutamaan lain, yaitu akan diberikan rezeki. Ya, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki banyak, ada rezeki yang berupa harta, ada yang berupa nasihat, itu pun rezeki dari Allah. Jangan kira rezeki itu dalam bentuk uang aja, harta aja, tapi ada rezeki yang lain. Ya. Oke. Kemudian menghindarkan hamba dari siksaan Allah dan musibah. Sudah barang tentu kalau kita punya dosa, barangkali kita pernah mengatakan kepada kedua orang tua, kayak ibu tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Salsa. Kenapa?
berbakti kepada kedua orang tua. Sebenarnya ada bahasan lagi, misalkan contoh-contoh orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua seperti Uwais Al-Qarni. Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Nanti kita misalkan ini yang kalau ada waktu. Nah, nanti itu banyak ada kisah-kisah lagi. Selanjutnya begini. Ketiga, menghindarkan hamba dari sisa atau musibah. Kenal Nabi Yunus? Enggak. Nah, dengar kisahnya pernah? Nabi Yunus itu kalau di dalam sejarah gimana? Apa? Yang paling sering didengar? Nabi Yunus dimakan ikan apa? Ikan? Apa dimakan ya? Dimakan akan non gitu ya? Oke. Nabi Yunus pun itu pernah beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah walaupun ada bentuk kalimatnya lain. Ya, tapi ingat, perhatikan bagaimana Allah mengampuni nabinya seperti Nabi Yunus misalnya. Nabi Yunus itu bukan punya dosa seperti kita. Kita membayar dosanya belum kepada orang tua, belum dosa misalkan ngerjain teman dan sebagainya. Nabi Yunus itu hanya begini, Nabi Yunus itu cuma berdakwah, artinya berdakwah kepada orang-orang jahiliyah waktu itu, tapi tidak didengar, sulit untuk diterima waktu itu. Sampai akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan umatnya. Singkat cerita, naiklah kapal. Ketika kapal diundi, itu ya gambarannya kan, diundi akhirnya satu kapal itu goyang ya, diombak sama harus apa istilahnya ya, mengurangi beban. Nah, salah satu mengurangi bebannya yaitu dengan cara mengundi siapa yang akan dikeluarkan di kapal. Singkat cerita terpilih Nabi Yunus dan dimakan gitu ya. Singkat cerita memang Nabi Yunus itu kalau dalam sejarah memang punya 38 apa contohnya. Satu, gelapnya di dalam lautan. Dua, gelapnya di dalam perut ikan nun, ikan nun. Yang ketiga, gelapnya di waktu malam. Jadi memang sangat-sangat Nabi Yunus itu pernah merasakan tiga gelapan sekaligus. Artinya gelapnya malam, gelap di perut ikan nun, kemudian gelapnya apa lagi di dalam laut. Tapi ketika Nabi Yunus beristighfar, maka istighfarnya diterima, taubatnya diterima. Selanjutnya saya persingkat, istighfar adalah sebab mendatangkan rahmat. Yang keempat, yang kelima, istighfar melapangkan dada seorang hamba. Lanjut lagi, membersihkan noda hitam dari seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, menjahilin siapa? Ini siapa namanya? Adit, misalkan menjahilin siapa namanya? Alam. Nanti kita tahu malam diambil kekayanya, dijualnya, apa lagi? Dan sebagainya. Itu kan perbuatan dosa. Kalau dosa itu terus dibiarkan, setitik demi setitik akan banyak gitu ya, sama-sama kayak hati. Kalau misalkan kita beristighfar, insya Allah akan dibersihkan dari dosa. Kemudian yang ke-10, istighfar sebab terkabulnya doa. Jadi istighfar ini bukan hanya mengampuni dosa saja, bukan hanya memberikan mendatangkan rezeki, tapi mengabulkan semua doa. Contoh, ada sebuah kisah. Siapa dia? Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal siapa? Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang seorang ulama, orang yang soleh, orang ahli fikih, bahkan yang terkenal dengan 4 mazhab. Tahu? Siapa aja? 4 mazhab di fikih. Ada urut dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah ini 4 murid daripada Imam Syafi'i. Oke, singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika sudah tua nih, beliau ingin pergi ke suatu daerah, namanya daerah Basra. Beliau waktu itu di Baghdad sama Basra cuma jauh. Tiba-tiba saja terbesit hatinya, kok saya pengen ke Basra. Anggaplah kayak misalkan dari kota Bandung ke mana, bisa kemana jauh. Ya.
tiba-tiba pengen ke Basro, nggak tahu apa sebabnya, nggak tahu, saya nggak pernah janjian, tapi tiba-tiba pengen aja. Akhirnya pergilah Imam Ahmad bin Hambal ke Basro. Singkat cerita, sudah sampai di sana, datang waktu malam, sholat, habis sholat, Imam Ahmad bin Hambal kan capek, ya, perjalanan jauh, malam, ingin istirahat. Pas ingin istirahat, tiba-tiba marbotnya marah-marah. Hai Syekh. Syekh itu, namanya Syekh ya, Syekh itu bisa beberapa makna. Pertama, Syekh itu adalah sebutan orang tua. Yang kedua, Syekh itu juga bisa sebutan orang yang alim, orang yang berilmu gitu. Jadi Syekh itu bukan hanya orang yang Syekh kan di Syekh Arab gitu kan. Ada Syekh di Syari siapa? Syekh Rosid dan sebagainya, itu sebutan ya. Ada bisa menunjukkan arti orang tua, bisa menunjukkan orang alim. Nah, Syekh di situ artinya orang tua saat itu ya. Kenapa? Karena marbot itu dia tahu nama tapi tidak tahu wajahnya. Jadi di Basra itu sudah tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar. Namanya doang. Zaman dulu itu kan nggak ada HP seperti sekarang, ya, benar nggak? Nggak tahu namanya, nggak ada media sosial, nggak tahu adanya foto, nggak ada. Jadi orang itu hanya mengenal nama. Oh, Imam Ahmad bin Hambal itu adalah seorang ulama besar. Kalau sekarang kelas kita udah gimana tuh? Ulama besar ya. Kebayang nggak ya, ulama besar. Hanya mengenal nama tapi tidak mengenal. Akhirnya diusirlah Imam Ahmad bin Hambal. Jangan di sini. Akhirnya sampai dorong-dorong ke jalan. Tiba-tiba ada seorang pembuat roti. Ada seorang pembuat roti melihat kejadian tersebut. Akhirnya manggil, Syekh, kemari, saya punya rumah kecil, boleh dijadikan tempat tinggal. Jadi singkat cerita, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini seorang ulama tinggal di sini. Si pembuat roti ini dia tidak berkata-kata kecuali ditanya. Kalau ditanya dijawab, kalau nggak ditanya dia diam. Buat roti dengan sambil apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu aja kerjanya. Sampai Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, wahai Tuhan, sejak kapan engkau beristighfar seperti ini? Kemudian seorang pembuat itu mengatakan, saya sudah lama, sejak 30 tahun yang lalu, semenjak saya membuat roti. Akhirnya berkata, lantas apa dampak dari istighfar itu? Kemudian pembuat roti tadi mengatakan, semua doa saya terkabulkan. Bayangin, semua doa saya terkabulkan oleh Allah akibat atau wasilah istighfar ini. Tapi hanya satu, wahai Syekh, yang tidak atau belum dikabulkan oleh Allah, satu aja. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, apa satu itu yang belum dikabulkan? Dia mengatakan, yang pembuat roti tadi mengatakan, saya ingin bertemu ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Allahu Akbar, sampai teriak. Ternyata inilah mengapa saya jauh-jauh datang dari kota saya menuju ke Basra, ternyata untuk menemui pembuat roti. Sampai segitu. Jadi Masya Allah kan, istighfar itu dapat mendatangkan rezeki, dapat mengabulkan semua doa itu akibat wasilah istighfar. Nah, kesimpulannya, karena kita adalah makhluk Allah yang tidak luput dari salah dan dosa, sebagaimana seorang ahli bahasa mengatakan, al-insan maka menfotowan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau teman-teman lupa, diingatkan. Kalau salah, dinasihat, gitu. Dan jangan lupa beristighfar. Kemudian, kalau kita merasa bahwa diri kita ini penuh dosa, kita jangan malu untuk membaca Al-Quran, untuk belajar agama sama ustazah di sini. Jangan malu, tapi belajar Al-Quran lah, menuntut ilmu lah, sampai kita malu berbuat maksiat atau berbuat dosa. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang penuh dosa. Kalau kita merasa
saya nggak akan bisa atau nggak akan mampu berlomba-lomba dengan para ulama yang dalam hal ibadah. Maka dari itu berlomba-lombalah dengan orang-orang maksiat dalam hal istighfar. Kalau kita tidak mampu berlomba-lomba ibadah, ya, dalam hal berlomba-lomba ibadah dengan para ulama, maka kita berlomba-lomba istighfar. Ya, berlomba istighfar. Itu mungkin dari saya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ya? Sudah jam 17.20. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali. Sehat-sehat untuk ada di rumah. Semoga rajin menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga bisa membanggakan kedua orang tua dan para ustaz. Mungkin sekian dari saya, kalau lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.